Pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama pemerintah. Bagaimana tidak, sebagai sebuah negara dengan jumlah pulau dan penduduk yang cukup banyak, Indonesia memang perlu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Namun upaya tersebut tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, terutama di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya kami paparkan untuk Anda dalam Infrastruktur Tumpuan Ekonomi Indonesia. Ya, langsung saja kita lihat slide yang pertama. Komitmen pemerintah untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur terlihat dari meningkatnya alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN setiap tahunnya. Berikut kita lihat bersama, pada tahun 2022 anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini telah ditetapkan sebesar 450 triliun rupiah, di mana anggaran ini meningkat 7,81% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 417,4 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya, mengapa masih ditingkatkan padahal ekonomi juga masih belum pulih sepenuhnya atas dampak dari COVID-19? Nah, di sini yang perlu dipahami adalah infrastruktur itu merupakan salah satu harapan penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, infrastruktur kedepannya juga dinilai mampu berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa yang kemudian bisa menciptakan efisiensi ekonomi. Maka dari itu, inilah momentum bagi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur sebagai stimulus dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN agar daya saing Indonesia ini bisa terus ditingkatkan. Seperti apa? Kita akan lihat lagi di slide berikutnya. Berdasarkan Global Competitiveness Report pada tahun 2019 oleh World Economic Forum, Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara. Namun jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, tertinggalnya peringkat daya saing Indonesia ini ternyata dipengaruhi atas kondisi infrastruktur Indonesia. Bahkan peringkat infrastruktur Indonesia ini masih sedikit di bawah Malaysia dan Thailand serta Singapura yang menduduki peringkat pertama. Nah, dari sini apalagi yang sebetulnya harus dibenahi? Perlu diketahui hingga saat ini kelanjutan program pembangunan infrastruktur memang difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tapi faktanya dengan pembangunan infrastruktur yang masif, seharusnya biaya logistik Indonesia ini juga bisa dikurangi. Lantas seberapa tinggikah biaya logistik tersebut? Kita akan lihat di slide berikutnya. Bisa dilihat biaya logistik Indonesia saat ini masih sangat mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Biayanya ini mencapai 24% dari PDB, jauh lebih tinggi dari negara maju seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan hingga Taiwan yang biaya logistiknya ini tidak sampai 10% dari PDB. Maka itulah Indonesia jadi negara yang dinilai kurang seksi bagi investor asing. Kemudian mahalnya biaya logistik ini juga turut dirasakan masyarakat Indonesia yang tinggal jauh dari pusat perekonomian atau daerah perbatasan. Alhasil kondisi ini lagi-lagi menciptakan kesenjangan antar wilayah yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Untuk itu, upaya pemerintah dalam mengurangi masalah tersebut perlu didukung dengan infrastruktur publik yang maju dan berkualitas, agar tentunya Indonesia bisa keluar dari zona middle income trap dan tentunya masih ada progres lagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, meski infrastruktur Indonesia ini masih jauh di bawah target standar global dengan rata-rata 75% dari PDB, tapi pada tahun 2019, stok infrastruktur Indonesia ini berhasil meningkat menjadi 43% dari PDB dari sebelumnya 35% dari PDB pada tahun 2015 silam. Selain itu, melalui Perpres nomor 109 tahun 2020, pemerintah menargetkan pembangunan proyek strategis nasional atau PSN bagi 201 proyek dan juga 10 program PSN dengan estimasi kebutuhan pembiayaan mencapai 4.817,7 triliun rupiah. Namun tentu biaya ini bukanlah sedikit dan sebagian besar berasal dari pinjaman swasta. Nah, menarik ya, di sini pemerintah sudah memiliki strategi
agar pembiayaan tidak membebani ekonomi dan hutang dapat dikelola secara prudent. Bagaimanapun, prioritas pembangunan infrastruktur masih menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi nasional. Meski kita tahu tantangannya ini tidak mudah di masa pandemi ini. Ya, meski Indonesia masih perlu menyelesaikan banyak sekali target untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh, pembangunan infrastruktur yang masif sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing semata. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan bisa mempersempit kesenjangan antar wilayah. Maka itu, infrastruktur menjadi komponen dasar untuk mempererat persatuan agar keadilan tercapai secara merata.